Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, jikalau kabarnya hari ini baik-baik saja. Sini sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita memeriksa kebersihan dan kerapian diri kita terlebih dahulu. Tolong anak-anak semua berdiri terlebih dahulu. Bapak mau melihat kerapian dan kebersihan di diri kalian. Baik, semuanya Bapak rasa sudah rapi pakaiannya sekarang. Coba anak-anak lihat di sekitar dan keliling anak-anak sekalian atau di bawah bangku maupun meja anak-anak tersebut. Apakah masih ada sampah atau tidak? Jikalau masih ada sampah di bawah bangku ataupun di dalam lacinya, tolong anak-anak buang keluar. Karena sampah di sini akan dapat menyebabkan penyakit dan mengganggu kenyamanan pelajaran kita pada hari ini. Oh ya anak-anak, baiklah, Bapak rasa sudah bersih semua di sekitaran kita. Sekarang kita dapat memulai pembelajaran kita tenang, bersih, dan tentram. Mengapa kita di sini selalu menjaga kebersihan? Karena kebersihan dan kerapian tersebut sangat penting untuk membentuk kepribadian kita. Kita juga harus menjaga kerapian dan kebersihan baik di diri kita sendiri maupun di lingkungan sekitar kita. Apalagi di zaman yang kita sekarang ini adalah terdapat di mana fase kita menghadapi atau melawan virus yang disebut dengan virus corona. Virus corona ini sangat rentan sekali menular, sangat cepat sekali menular antara satu orang ke orang lain. Untuk itu kita selalu jaga kebersihan diri kita, jaga selalu kebersihan lingkungan kita, rajin-rajin cuci tangan. Karena apa? Tangan kita ini merupakan alat gerak yang sering kita gunakan, baik kita mengusap mata, mengusap telinga, mengusap mulut, dan memegang hidung. Dan dipercaya juga virus corona tersebut dapat menular melalui alat indera yang memiliki kelenjar melalui mata, hidung, dan mulut. Untuk itu, rajin-rajin cuci tangan, rajin-rajin menjaga kebersihan lingkungan kita maupun kebersihan diri. Selanjutnya, ketua kelas silakan pimpin doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Baiklah, kita setelah doa, sekarang Bapak mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Rizky, Kian, Dayu, Anggun. Oke, hari ini hadir semua, alhamdulillah, tidak kurang apapun. Seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas belajar kita pada hari ini, sebaiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Pada kali ini Bapak minta kalian semua untuk menyanyikan lagu wajib yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, tadi kita sudah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa, di mana di dalam lagu wajib nasional tersebut banyak sekali terkandung makna yang tersirat di dalamnya. Makna lagu Satu Nusa Satu Bangsa tersebut mengajarkan kita bahwa walaupun kita berbeda-beda ras, berbeda jenis kelamin, berbeda suku, berbeda bangsa, maupun berbeda adat istiadat, tapi kita tetap satu. Kita adalah Indonesia. Siapapun pun dia, bagaimanapun warna kulit dia, bagaimanapun bentuk agama dia, jikalau dia dalam negeri kita, negeri Indonesia yang tercinta ini, maka dia adalah saudara kita. Untuk itu, kita di sini tidak boleh membeda-bedakan teman. Walaupun dia berkulit hitam, dia berkulit putih, dia pendek, dia tinggi, kita tetap menjalin persaudaraan terhadap dia. Jangan memilih-milih dalam berteman, karena kita adalah satu Indonesia. Baiklah, anak-anak, sekarang kita akan mengajak kalian untuk tepuk PPK terlebih dahulu. Di sini Bapak akan memimpin tepuk PPK terlebih dahulu untuk anak-anak sekalian. Oke, tadi sudah kita melakukan tepuk PPK, di mana di dalam tepuk PPK tersebut ada kalimat yang berupa religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kalimat-kalimat tersebut sangat penting untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita mengamalkan sikap religius, di mana itu sikap kita terhadap Tuhan kita yang Maha Esa. Kedua, itu sikap nasionalis, di mana sikap kita terhadap tanah air kita tercinta tersebut. Kita harus juga memperjuangkan tanah air kita tercinta ini, seperti para pahlawan yang berjuang pada zaman dahulu. Untuk zaman kita sekarang ini, kita juga bisa untuk meneruskan perjuangan para pahlawan dengan cara kita belajar yang rajin, belajar yang tekun, dan mengharumkan nama Indonesia ke depannya. Selanjutnya, mandiri. Mandiri di sini berarti bahwa kita
tidak boleh bergantung pada orang lain terlalu jauh. Kita juga harus mempunyai pendirian, kita juga harus mempunyai motivasi untuk diri kita sendiri untuk maju dalam diri kita, agar kita mandiri bisa membangun diri kita sendiri. Selanjutnya gotong royong. Selain kita juga bisa mandiri, menekankan mandiri pada diri kita sendiri, tetapi kita tidak lupakan untuk bersosialisasi kepada orang lain, membantu orang lain yang sedang kesusahan, bergotong royong. Misalnya di sini di dalam masyarakat kita tidak boleh egois, kita harus membantu masyarakat yang sedang bersusahan. Apalagi di zaman sekarang ini ekonomi kita sudah sangat down, sudah sangat hampir hancur. Jadi banyak sekali tetangga-tetangga kita mungkin yang kekurangan makan, kekurangan gizi. Nah, disitulah kita dapat bergotong royong untuk memberikan sedikit banyaknya yang kita miliki di dalam diri kita. Oke, selanjutnya anak-anak, sekarang Bapak meminta salah satu dari kalian yang bersedia maju untuk membacakan sebuah bacaan singkat cerita tentang tikus dan kucing. Sini apakah ada yang ingin maju? Ya, Nak Rizky, silakan maju untuk membacakan kalimat, untuk membacakan teks bacaan tersebut. Nah, sekarang Bapak bertanya, apakah kita sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap? Baiklah, jika sudah siap, kita hari ini akan belajar memasuki tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor. Pelajaran kita hari ini ada 2, yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Nah, pada bahasa Indonesia ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi, dan pada pembelajaran IPA kita akan belajar tentang perpindahan kalor akibat perubahan suhu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar anak-anak Bapak sekalian, anak-anak Bapak dapat mengerti dan dapat menyimpulkan dan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi, serta mengetahui tentang bagaimana bentuk perpindahan kalor dan pengertian perpindahan kalor tersebut. Baiklah, siap untuk belajar hari ini anak-anak? Siap, baiklah kita akan belajar pada hari ini. Silakan anak-anak semua membuka bukunya halaman 154. Silakan dibuka dulu. Nah, coba perhatikan ya. Di situ terdapat teks bacaan mengenai tentang Siti dan ibunya. Tolong anak-anak semua perhatikan dan cermati baik-baik bacaan teks tersebut. Setelah kalian mencermati, ketika sudah, nanti Bapak akan bertanya kepada kalian tentang teks tersebut. Silakan cermati dengan baik-baiknya anak-anak. Nah, tadi kan sudah anak-anak sekalian baca tentang teks eksplanasi tersebut. Nah, di sini Bapak yang ingin bertanya kepada kalian, siapa yang menjadi tokoh utama dalam teks tersebut? Ayo angkat tangannya, siapa yang berani? Ya, baik, Rizky. Apa jawabannya? Ya, betul sekali. Yang menjadi tokoh utama dalam teks tersebut adalah Siti. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya lagi, apa yang dilakukan Siti ketika dia terbangun dari tidur selepas dia mendengarkan azan subuh? Ya, Kian, apa jawabannya? Ya, benar sekali. Setelah Siti tersebut terbangun, maka dia segera untuk membantu ibunya memasak di dapur untuk menyiapkan keperluan makanan pada hari itu. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya lagi, ada berapa tokoh yang terdapat dalam bacaan tersebut? Ya, Anggun, berapa? Ya, benar sekali, ada 2 tokoh yang terdapat pada bacaan tersebut. Baiklah, sekarang Bapak meminta anak-anak semua untuk mengamati sebuah gambar yang ada di halaman berikutnya. Tolong dibuka selanjutnya halaman berikutnya. Nah, di sana terdapat 2 panci. Di mana yang pertama itu pancinya berukuran kecil dengan air yang terisi penuh, dan yang panci yang kedua itu dengan panci yang berukuran besar, lebih besar, dan airnya berisi setengah atau tidak penuh. Dan kedua panci tersebut dipanaskan secara bersama-sama dengan menggunakan kompor yang sama, dengan nyala api yang sama. Nah, di sini Bapak ingin bertanya, panci manakah yang akan panas terlebih dahulu atau yang akan mendidih terlebih dahulu airnya? Nah, tadi sudah anak-anak cermati dan menjawab pertanyaan Bapak semua dengan benar mengenai isi bacaan teks tersebut. Nah, perlu anak-anak ketahui semuanya bahwa yang barusan anak-anak baca dan anak cermati itu merupakan sebuah bentuk teks eksplanasi, di mana teks eksplanasi itu adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan proses atau fenomena alam maupun sosial. Nah, teks eksplanasi sendiri bertujuan untuk menerangkan atau menjelaskan
mengenai proses dan fenomena alam maupun sosial. Tujuan penulisan teks eksplanasi itu adalah untuk menjelaskan proses terciptanya suatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena maupun alam sosial. Baiklah, sekarang selanjutnya anak-anak perhatikan sebuah gambar yang berisikan tentang perpindahan kalor. Ada dua panci yang berbeda ukurannya, silakan diperhatikan terlebih dahulu. Di dalam gambar tersebut terdapat dua panci yang berisikan air, tapi ukuran pancinya itu berbeda ukuran. Ada panci yang satu lebih besar dan yang keduanya lebih kecil dari ukuran panci yang satunya. Selanjutnya Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, di mana kelompok tersebut akan bertugas untuk mengamati tentang gambar tersebut. Selanjutnya Bapak akan membagi kalian beberapa kelompok terlebih dahulu. Nah, kelompok sudah terbagi dan masing-masing anggotanya sudah pas, semuanya sudah adil dan sama rata. Sekarang Bapak tugaskan kalian untuk mencermati gambar tersebut, mencermati tentang teks bacaan yang ada di dalam yang Bapak berikan tersebut. Nah, pada gambar yang Bapak berikan tersebut ada yang namanya perpindahan kalor akibat perubahan suhu, di mana kalor itu adalah bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau wujud bentuknya. Kalor berbeda dengan suhu karena suhu adalah ukuran dalam satuan derajat panas. Kalor merupakan suatu kuantitas atau jumlah panas baik yang diserap maupun dilepaskan oleh suatu benda. Jadi, tahu kan bedanya kalor dan perubahan suhu? Kalau kalor itu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang dapat menyebabkan benda tersebut berubah wujud, sedangkan suhu adalah ukuran dalam satuan derajat panas yang terdapat pada kalor. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai kalor atau panas. Nah, ini Bapak ada sebuah bacaan, tolong dibaca dan dicermati baik-baik, dan bertanya jikalau tidak ada yang kurang mengerti, silakan dibaca terlebih dahulu. Baiklah, apakah sudah selesai semua membacanya? Ya, jikalau sudah selesai semua membacanya, di sini kita belajar tentang panas atau kalor. Panas atau kalor adalah suatu bentuk energi yang dapat berpindah karena perbedaan suhu antara dua benda atau lebih. Panas biasa juga disebut dengan kalor, yaitu suatu bentuk benda yang energi yang dapat berpindah dari benda yang memiliki kelebihan panas atau kalor ke benda yang kekurangan panas. Diibaratkan perpindahan kalor atau panas ini seperti aliran air sungai, di mana hulu sungai sebagai benda yang kelebihan panas dan hilir sungai sebagai benda yang kekurangan panas. Dan perpindahan panas tersebut dapat melalui beberapa cara. Ada beberapa cara mengenai perpindahan kalor. Yang pertama, ada cara perpindahan panas secara konduksi. Yang kedua, ada cara perpindahan panas secara konveksi. Dan yang ketiga, perpindahan panas secara radiasi. Perbedaan perpindahan tersebut, silakan anak bacakan lagi jikalau ada yang belum dipahami. Apa itu perpindahan konduksi, apa itu perpindahan panas secara radiasi, dan apa itu perpindahan panas secara konveksi. Sudah paham semuanya anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Baiklah, jika tidak ada, Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan. Nah, sekarang kalian sudah terdapat di dalam kelompok masing-masing. Sekarang Bapak ada sebuah teks bacaan lagi untuk kalian kelompok perhatikan. Ini teks bacaannya. Nah, sudah diperhatikan. Sekarang kita akan belajar sambil bermain. Mana permainan kali ini akan Bapak jelaskan terlebih dahulu, di mana nanti setiap kelompok memperhatikan sebuah teks bacaan tersebut, bacaan yang sama, dan setiap kelompok tersebut membuat satu pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian kelompok yang membuat pertanyaan ini melemparkan pertanyaannya ke kelompok lain. Atau misalnya ini kelompok 1, Rikian membuat sebuah pertanyaan dan kemudian lemparkan ke kelompok 2, Anggun dan Tia yang berisikan kelompok tersebut yang akan menjawabnya. Selanjutnya, setelah pertanyaan berhasil dijawab, kemudian kelompok 2 memberikan pertanyaan lagi atau membuat pertanyaan lagi berdasarkan materi yang Bapak berikan tersebut yang telah kalian amati, dan lemparkan lagi pertanyaan tersebut ke kelompok 3 untuk dijawabnya. Selanjutnya baliknya sampai pertanyaan semua habis. Kita di sini ada 3 sesi pertanyaan.
atau 3 pertanyaan. Silakan kelompok perhatikan baik-baik teks tersebut dan buat pertanyaannya berdasarkan teks yang dibaca tersebut. Silakan. Nah, nampaknya tadi jawaban dan dari pertanyaan-pertanyaan kelompok sudah terjawab semua oleh kelompok. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan kuis, di mana di sini kuis ini bersifat individu, tidak kelompok lagi. Jadi nilainya balik lagi ke individu masing-masing, bukan nilai kelompok. Perhatikan baik-baik pertanyaan Bapak sekali tidak ada pengulangan pertanyaan dan jawab dengan benar-benar. Baiklah, kita akan memulai kuis pada hari ini. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dilakukan Siti dan ibunya ketika pagi hari? Siapa yang bisa menjawab? Ya, baiklah. Rizky, silakan jawab. Ya, betul sekali. Mereka melakukan aktivitas pagi harinya memasak nasi. Salah satunya adalah memasak air dengan memanaskan air pada 2 buah panci yang berbeda ukuran, dan kemudian Siti memperhatikan air tersebut yang manakah air yang akan mendidih terlebih dahulu di antara 2 buah panci yang beda ukuran tersebut. Oke, tepuk tangan dulu untuk Rizky. Pertanyaan yang kedua. Pada kegiatan Siti dan ibunya tersebut sedang memasak air, perpindahan panas secara apa yang sedang terjadi? Silakan dijawab. Ya, Anggun, silakan jawabnya. Ya, benar sekali. Perpindahan panas secara konveksi. Tadi kan pada perpindahan panas atau kalor tadi terdapat beberapa cara perpindahannya. Nah, sebutkan beberapa cara perpindahan kalor tersebut, ada beberapa cara. Ya, Kian, sebutkan cara-caranya. Ya, benar sekali. Ada 3 cara, yaitu perpindahan panas secara konduksi, perpindahan panas secara konveksi, dan perpindahan panas secara radiasi. Nah, baiklah anak-anak sekalian, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kita tadi sudah belajar mengenai tentang teks eksplanasi, di mana teks eksplanasi tersebut adalah sebuah tes penjelasan yang menjelaskan suatu prosedur atau suatu prosedur yang terjadi secara alamiah maupun secara kelompok sosial. Yang kedua tadi kita belajar mengenai tentang sebuah panas atau kalor, perpindahan kalor, di mana panas adalah suatu bentuk energi yang dapat berpindah karena perbedaan suhu antara 2 benda atau lebih. Panas juga disebut dengan kalor, yaitu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang memiliki kelebihan panas atau kalor ke benda yang kekurangan panas atau kalor. Seperti contohnya tadi kita memasak air yang awalnya air tersebut adalah air dingin dan panci yang juga dingin, yang setelah kita panaskan ke api yang memiliki panas atau memiliki kalor, tidak lama kemudian air tersebut menjadi air panas atau air yang memiliki kalor tersebut karena pancaran dari api tersebut untuk memasak air tersebut. Oke anak-anak, mungkin cukup di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada pertanyaan, Bapak akan memberikan kalian soal atau tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Ini tugasnya, silakan diperhatikan. Nah, baiklah anak-anak sekalian, kita tadi sudah melaksanakan pembelajaran kita. Setelah selesai, selanjutnya setelah kita belajar tadi, mungkin ada sampah-sampah yang sedang berserakan karena tadi lempar-lempar pertanyaan. Jadi tolong sampah-sampahnya diambil kembali dan dibuang ke kotak sampah. Ingat, pesan Bapak, kita harus selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan di diri kita sendiri maupun kebersihan di lingkungan sekitar kita agar kita selalu sehat. Silakan diambil dulu sampah-sampahnya, dibuang keluar jika masih ada sampah-sampah di dalam laci maupun di bawah bangkunya. Nah, selanjutnya Bapak meminta untuk salah satu ataupun ketua kelasnya deh untuk memimpin tepuk semangat dulu biar kita kembali fresh. Nah, baiklah anak-anak, mungkin Bapak rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Kita juga bel pulang sudah berbunyi, tandanya kita sudah mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita ini bermanfaat untuk Bapak pribadi maupun untuk kalian. Nah, baiklah, setelah ini kita berdoa. Sebelum berdoa, tolong rapikan dulu tulisannya, rapi-rapi. Setelah pulang ini jangan lupa pulang ke rumah terlebih dahulu. Jangan main dulu. Pulang ke rumah dulu, salaman kepada bapak ibunya di rumah, makan jika perlu makan, dan baru jika kalian mau main, silakan main. Jangan dulu pulang sekolah langsung main dengan seragam sekolah. Itu tidak bagus, tidak baik, karena orang tua kalian tahunya kalian sekolah. Nanti jika terjadi apa-apa pada kalian sebelum kalian pulang ke rumah terlebih dahulu, itu
tidak bagus sekali untuk kalian. Jadi tolong setelah pulang sekolah ini kembali dulu ke rumah. Setelah ke rumah, kalau mau main silakan izin pada orang tuanya kembali. Sampaikan salam pada orang tuanya. Semoga selamat sampai rumah masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Silakan ketua kelas pimpin doanya.